Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo murid-murid baruku di 10 TP dan 10 TKRO. Perkenalkan, nama saya Ibu Wanda Frangga. Saya akan mengajar kalian sejarah Indonesia satu semester ke depan. Sebelumnya kita sudah pernah berkenalan ya saat penyampaian kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Jadi kalian tetap semangat walaupun kita harus belajar dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian tetap semangat belajarnya untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini untuk kalian juga. Mungkin sejarah Indonesia sudah kalian pelajari saat kalian SMP kemarin, dan sekarang kita perkuat lagi pembelajaran sejarah Indonesianya di SMK. Bagi yang masih ingat alhamdulillah, tapi bagi yang sudah lupa mari kita ulangi bersama-sama ya. Oke. Pengertian sejarah. Asal usul kata sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarah dan sajarah. Sajarah berarti terjadi dan sajarah berarti pohon. Pohon melukiskan pertumbuhan yang terus-menerus dari tanah ke udara dengan berbagai macam organnya, yaitu akar, batang, cabang, dan bunga serta buahnya. Bagian dari pohon menunjukkan adanya aspek-aspek kehidupan yang saling berhubungan satu sama lain. Jika dikaitkan dengan sejarah, dapat disimpulkan bahwa manusia itu hidup, terus berkembang, bergerak, dan tumbuh seiring perjalanan waktu dan tempat manusia itu berada. Pengertian sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mengaji peristiwa yang terjadi pada manusia di masa lampau. Dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah itu biasanya bisa kita lihat dari candi-candinya, artefaknya, prasasti, dari logamnya juga bisa, dari kapak dan sebagainya yang akan kita pelajari di materi selanjutnya. Oke, yang kedua adalah ciri-ciri sejarah. Jadi kita harus mengetahui nih, bagaimana suatu peristiwa bisa disebut sebagai sejarah. Kita harus mengetahui bagaimana ciri-cirinya tersebut sampai akhirnya kita bisa menyebut, oh ini berarti peristiwa sejarah karena nih ada nih ciri-cirinya di sini, seperti itu. Ciri-ciri umum sejarah sebagai berikut. A. Peristiwa sejarah itu abadi. Maksudnya di sini akan tetap dikenang oleh generasi selanjutnya. Contohnya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pasti kita akan mengenang itu karena itu hanya terjadi sekali seumur hidup di dalam hidup kita, peristiwa kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah peristiwa sejarah itu unik. Hanya terjadi satu kali seumur hidup, tak pernah terulang secara persis untuk kedua kalinya. Yang seperti tadi saya bilang adalah sejarah itu tidak pernah terulang kedua kali. Kalaupun terulang pasti tidak akan sama persis, jadi dia hanya bisa terjadi dalam sekali seumur hidup. Yang C, peristiwa sejarah itu penting, memiliki arti dan makna terhadap kehidupan dan memiliki pengaruh besar bagi manusia yang menjalaninya. Misalnya peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Walaupun berlangsung singkat, tetapi dianggap sebagai peristiwa bersejarah karena pengaruhnya yang besar terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi itu suatu peristiwa penting. Kita bisa melihat para generasi muda maupun generasi tua bersatu untuk ingin Indonesia merdeka di dalam Sumpah Pemuda itu gitu. Mereka, para pemuda-pemudinya, membuat kata-kata putra dan putri Indonesia, berjanji bahwa seperti itu. Oke, yang ketiga adalah konsep dasar sejarah. Konsep dasar sejarah yang pertama adalah konsep perubahan dan kesinambungan. Rangkaian peristiwa sejarah sejak adanya manusia sampai sekarang merupakan peristiwa-peristiwa yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Dalam perjalanan waktu tersebut, ilmu sejarah mengenal adanya konsep perubahan, perkembangan kehidupan sejarah, adanya manusia sampai sekarang yang berlangsung lambat disebut evolusi, sedangkan perubahan yang berlangsung cepat dan mendasar disebut revolusi. Jadi kalau yang lambat itu evolusi dan yang cepat itu revolusi. Jangan tertukar ya. Oke, selanjutnya adalah
konsep, kronologi, periodisasi, kronik, dikronik, dan sinkronik. Konsep kronologi yaitu sesuatu sesuai urutan waktu peristiwa sejarah akan berlangsung sesuai urutan waktu sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara lengkap urutan waktunya. Jadi sejarah itu urutan waktunya selalu rinci ya, tidak ada yang loncat-loncat. Yang kedua adalah konsep periodisasi, adalah pembagian atau pembabakan peristiwa-peristiwa masa lampau yang sangat panjang menjadi beberapa zaman. Namanya periodisasi itu ada periodisasi 1, periodisasi 2, periodisasi 3. Jadi ada pengelompokan tersendiri. Yang ketiga adalah konsep kronik, merupakan kisah atau catatan sejarah yang diceritakan berdasarkan urutan waktu. Jadi dia menceritakan sejarah bagaimana, misal ya, bagaimana kalian itu belajar bisa jadi pintar, itu sebenarnya juga sejarah. Bagaimana kalian berusaha itu adalah bagian dari sejarah. Kenapa kalian bisa pintar juga itu bagian dari sejarah tanpa kalian sebenarnya sadari. Dan yang keempat, diakronik adalah berpikir diakronik dalam sejarah, yaitu menganalisa atau menelusuri suatu peristiwa dari awal kejadian hingga akhir. Contohnya menceritakan pengalaman hidup seseorang sejak melahirkan hingga sekarang. Yang terakhir, sinkronik adalah berpikir sinkronik, yaitu menganalisa sesuatu pada saat tertentu, tidak menjelaskan peristiwa dari awal dan hanya pada intinya. Kalau di kronik dia menjelaskan secara rinci dari awal sampai akhir. Kalau sinkronik dia hanya menjelaskan intinya saja. Baik, itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Ini kembali lagi, kita setelah kalian mendengarkan penjelasan dari Ibu, kalian bisa menjawab 5 pertanyaan yang ada di depan kalian ini gitu. Kerjakan di buku tulis. Jangan lupa kalau sudah mengerjakan, tulis nama lengkap dan kelasnya ya, dan jangan menggunakan panggilan di kolom komentar seperti itu. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.